Kepada siapa kita bisa bertemu? Kepadaku. Kemana kami bisa bertemu? Pada jalan kami yang kalian harapkan dan kalian merindukannya. Aku tak bisa berjumpa. Kami yang akan menuntunmu untuk berjumpa dengan kami. Yakinkan dirimu. Kamu seperti apa di sana? Itu pertanyaan kebanyakan orang begitu. Kamu seperti apa di sana? Aku seperti sesosok yang bisa saja kamu rindukan. Bisa saja seperti sesosok yang kamu herankan. Bahkan bisa menjadi sosok yang tidak kamu kenal. Tapi setelah bertemu, aku akan memberikan bimbingan dan penjelasan kepadamu. Apa aku mempunyai kesempatan dengan tubuh yang telah terkotori oleh pegangan atau sentuhan dunia? Apa aku pantas untuk datang kepadamu? Justru kami akan tetap menunggumu, sangat menunggumu, untuk cepat datang kepada kami. Kami ingin membersihkan dirimu. Kami ingin memberitahumu banyak hal yang belum kamu tahu. Aku akan menanti pertemuan itu. Selalu rindukan masa pertemuan. Selalu rindukan masa pertemuan. Selalu rindukan masa pertemuan. Selalu rindukan masa pertemuan. Suasana berganti. Angin tersebut seperti menyibak, membuka sebuah energi lagi. Jika ini adalah sebuah cerita tentang pertemuan, izinkanlah kami, para Tuhan, untuk menyampaikan kabar tentang pertemuan. Kita telah memulai pertemuan lebih awal. Sungguh menyenangkan dan suasana yang sangat mendebarkan. Juga berbunga-bunga saat kita melakukan perjumpaan pertama kalinya. Mungkin kita tidak bisa mengingatnya dengan baik, atau bahkan lupa dengan suasana itu. Walaupun telah lupa, tetapi masa itu dapat kita ulangi lagi. Salamku padamu. Aku memang menanti-nanti sebuah perjumpaan. Aku mewakili kawan-kawanku menyampaikan bahwa kita terlalu lama tidak saling duduk dan bercerita bersama. Itu sebuah bayanganku saat kalian akan mengulang pertemuan kita yang kedua kalinya, ketiga kalinya, atau seterusnya. Jangan menjauh dari kami. Perpisahan ini telah menjadi cukup lama, hingga aku hanya bisa mendengarkan kabar kalian
melalui perantara saja, supaya tidak ada orang ketiga di antara kita. Bagaimana jika segera bertemu saja, kemudian yang lainnya mendapatkan kabar dari pertemuan kita berdua yang hangat, yang sama-sama saling merindu. Terkadang aku menanti-nanti kabar itu. Petugasku tidak kunjung datang, sehingga aku tidak langsung mendengar cerita tentang kalian. Kemudian aku bergegas segera merespon rasa kalian dan apa yang kalian sampaikan kepadaku melalui perantara. Aku menjadi Tuhan yang seakan-akan tidak tahu apa-apa. Bayangkan, hanya menunggu kabar. Petugasku pun tidak lelah untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahku. Mengapa mereka tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut kepadaku? Sebagai seorang perantara yang sangat baik dan mak comblang antara aku dan kekasihku, yaitu umat, menuju jalan pertemuan. Ada banyak jalan dalam kehidupan ini. Ada banyak konsep, sehingga ada banyak cerita pula di dalamnya. Yang disayangkan, saat umatku menjalani kehidupan ini, lalu mereka melupakanku. Ingin rasanya aku segera memanggilnya, menunjukkan jalan, agar mereka tidak terlalu lelah menjalankan kehidupan ini. Aku berpikir untuk memberikan solusi kepada umatku yang sedang dalam perjalanan itu. Aku tunjukkan kepada mereka melalui sebuah kabar bahwa mereka sangat bisa untuk berjumpa denganku. Aku sampaikan kepada petugasku agar menyampaikan kabar pertemuan di bumi. Aku berikan sedikit penjelasan-penjelasan yang sekiranya mudah mereka pahami. Hanya mereka tinggal meyakini dan menjalankan hal itu saja. Semoga usahaku dapat diterima oleh umat. Tidak hanya aku saja yang berpikir tentang pertemuan. Aku sangat didukung oleh banyak Tuhan untuk memberikan sebuah keterangan tentang pertemuan. Banyak dari para Tuhan yang menyampaikan. Semoga ini menjadi solusi. Memang mengapa aku mengawali untuk membuat konsep demikian, yaitu konsep tentang pertemuan. Selain alur rencana Tuhan yang berjalan belum sesuai dengan prediksi, untuk mengembalikannya ke alur semula, mereka harus tahu apa yang dimaksud Tuhan, apa yang telah direncanakan Tuhan terhadap prediksi-prediksi tersebut. Walaupun
menghasilkan sesuatu yang belum memuaskan. Setidaknya mereka juga ikut mengetahui alur yang seharusnya digunakan. Agar mereka mengetahuinya, maka mereka meyakini Tuhannya. Saat mereka meyakini Tuhannya, alangkah baiknya mereka melakukan pertemuan. Selanjutnya mereka menjadi beriman. Para nabi atau utusan juga beriman kepada Tuhan. Sebagian di antara mereka diberi sebuah rasa beriman, sebab mereka terbantukan dengan petugas Tuhan yang betul-betul sedang membimbing mereka atas perintah Tuhan. Namun, sayangnya, mengapa hanya sebagian di antara mereka yang dapat memahami tentang konsep pertemuan, serta mereka melakukannya, sebab mereka adalah yang diberikan anugerah atas hal itu. Tidak seluruh ciptaan mau memahami tentang hal ini. Kami sangat bersyukur penduduk bumi ada yang menyadarinya. Ternyata seperti itu ya, tidak seluruh ciptaan mau memahami tentang hal ini. Apa itu? Tentang pertemuan. Kami sangat bersyukur penduduk bumi ada yang menyadarinya. Berarti ada penduduk bumi yang menyadari. Berarti tentang pertemuan dengan Tuhan, masih banyak penduduk bumi yang tidak menyadari. Walaupun sedikit, Tuhan bersyukur. Saya teruskan aja membacanya. Nggak perlu saya terangkan yang macam-macam, bahasanya menurut saya ini sederhana dan mudah difahami dengan sederhana pula. Yang membuat tidak sederhana adalah kalian sudah dicekoki oleh buku-buku dunia yang mengaburkan tentang pertemuan dengan Tuhan. Oke, saya lanjutkan aja. Mereka yang telah menjalankan pertemuan dengan Tuhan, setelah menjalaninya akan merasakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah hal yang terdengar asing. Mereka mendapatkan penjelasan ulang. Sebenarnya bagaimana Tuhan memberikan langkah-langkah menuju pertemuan dengannya. Aku senang bila ada yang sedang melakukan pencarian menuju kepadaku. Saya ulang lagi. Akunya siapa? Tuhan. Aku senang bila ada yang sedang melakukan pencarian menuju kepadaku. Ya, mereka telah memilih jalan apa yang harus mereka ambil. Walaupun perjalanan yang mereka lakukan sangat bermacam-macam, aku sangat menghargai usaha mereka. Kemudian aku carikan lagi jalan tercepat menuju kepadaku, yaitu jalan yang sangat dekat tanpa menunggu waktu yang lama dan tanpa mengeluarkan sebuah biaya. Tentu, di sana telah aku siapkan pula sosok yang dapat mengantarkan kalian semua menuju kepadaku. Terdapat orang-orang yang telah kami beri mandat
agar mereka dapat mengantarkan kalian pulang. Halaman selanjutnya. Judulnya Pertemuan. Kayak judulnya lagunya Rhoma Irama. Ada tulisan di bawahnya. Tidakkah kalian pernah mendengar bagaimana pengalaman orang-orang yang telah berjumpa dengan kami? Segala pengalaman tersebut jangan disangkal. Mereka yang telah mengalami sebuah perjumpaan, walau melalui mimpi mereka, halusinasi mereka, imajinasi mereka, selama mereka mendapatkan arahan dan nasihat yang baik untuk menjalankan kehidupan, aku dapat menemui mereka dan memberikan bimbingan dimanapun tempatnya. Ya, tempatnya bisa di alam imajinasi, di alam halusinasi. Yang seperti itu kadang-kadang, itu kan halusinasi. Itu kan cuma pikiran kalian aja, itu cuma bayangan kalian aja. Kadang-kadang kan disangkal seperti itu di lapangan. Jangan kalian menyalahkan orang-orang yang mempunyai pemikiran dapat berjumpa dengan kami. Karena hal ini sesungguhnya adalah hal yang benar. Bertanyalah kepada diri kalian. Jika kalian belum mempunyai sebuah pemikiran menuju ke sana, maukah kalian membuka diri dan menanyakan tentang kabar perjumpaan dengan kami? Kami akan menunggu dan segera mengabulkan harapan kerinduan tersebut. Kesempatan untuk melakukan perjumpaan tidak hanya diberikan pada satu golongan atau kelompok tertentu saja. Kesempatan untuk melakukan perjumpaan diberikan kepada seluruh umat, yaitu seluruh ciptaan yang bertuhan atau dikonsep para Tuhan. Memang ada ciptaan yang nggak dikonsep para Tuhan? Ya sudahlah. Sebetulnya memang kewajiban Tuhan untuk mendatangkan umatnya kepada Tuhan. Hal itu sebab Tuhan mempunyai kewajiban untuk menata alam. Dengan dimulai penataan tersebut, umat terundang. Terundangnya umat kepada Tuhan, sama halnya mereka sedang menata dunia. Pemberian power kepada alam juga saat bertemunya Tuhan dengan ciptaan tersebut. Waduh, seandainya kalau manusia dan dijumpai oleh Tuhannya dan yakin bahwa itu Tuhannya, maka itu juga sebuah penataan untuk alam juga, untuk menata dunia menjadi baik. Walaupun telah diberitahukannya perjumpaan ini, dalam hal perjumpaan, mereka bisa jadi akan memperdebatkan tentang Tuhan. Akan terjadi perselisihan. Siapakah Tuhan-Tuhan mereka yang benar? Pada saat itu, semua yang diberitakan adalah benar dan ciptaan agar mencari tahu, bukan mempersoalkan atau memperdebatkan. Halaman selanjutnya. Dibaca enggak ini ya?
kayaknya sedikit, ini nggak terlalu banyak ya. Ini nggak terlalu banyak, baca semua apa diselesaikan. Oke. Ya oke, dilanjut aja. Ini bagi orang-orang yang memperjalankan, minimal ini juga menjadi bahan. Ya. Kadang-kadang ngasih materi, kadang-kadang nggak yakin juga ya. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan yang bermacam-macam. Kabar tentang pertemuan, saya sangat optimis bahwa nanti akan ada ciptaan yang meyakini adanya pertemuan dengan kami. Kabar tersebut akan berkembang dan akan diterima oleh banyak tempat di alam semesta. Setelah kabar tersebut berkembang, kemudian aku juga akan mempersiapkan petugas-petugasku untuk mengantarkan mereka. Tentu jika telah ada yang meyakini dan beriman terhadap pertemuan, aku tambahkan sebuah power berupa pengantar-pengantar mereka terhadapku, supaya energi pertemuan atau kabar pertemuan ini semakin banyak. Semakin akrablah kami bersama ciptaan kami. Semakin dipermudah bagi kami untuk menyampaikan fasilitas kami terhadap alam. Pada mulanya, pertemuan dengan Tuhan di bumi bukanlah suatu yang asing. Di zamannya Adam mengetahui tentang Tuhan dan berdialog kepada Tuhan. Adam tidak hanya hidup di dunia bila Adam tidak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tuhan ajarkan kepada Adam. Saat itu juga menjadi bahan uji coba bagi Tuhan. Bagaimana dirinya, besar, menata alam lewat satu ciptaan manusia tersebut. Periode-periode setelahnya baru akan memberikan penjelasan. Dan Adam mengenalkan Tuhan kepada keturunannya. Adam adalah manusia yang diturunkan, bukanlah manusia yang dilahirkan. Sehingga keturunan Adam adalah manusia yang belum tentu mengingat adanya sebuah pertemuan dengan Tuhan. Adam bukanlah seseorang yang ditugaskan untuk mengantar umat kepada Tuhan. Namun Adam menunjukkan atau mengajarkan kepada keturunannya tentang Tuhan, sehingga memurnikan mereka, dalam kurung keturunan Adam, terhadap pertemuannya dengan Tuhan. Keturunan Adam masih mempunyai kemampuan untuk terhubung dengan Tuhan, entah lewat visualisasi atau pendengaran. Adam hanya memberikan penjelasan dan menerjemahkan pengalaman mereka. Mereka menyampaikan kepada Adam. Adam masih harus memurnikan pemahaman dan ajaran Tuhan kepada keturunannya. Hingga setelah itu diturunkanlah Jalil untuk zaman setelah Adam. Melalui Jalil yang telah turun tersebut, sebagai tongkat estafet dari Adam. Namun Jalil ini mendapat tugas untuk mengawal umat bertemu dengan Tuhan. Saat itu belum dapat menggunakan sebuah teori pertemuan seperti sekarang ini. Jalil mengantarkan umat dan mengajak kaumnya untuk melakukan sebuah perjalanan. Umat mengikuti saran tersebut. Tidak ada pertentangan terhadap mereka.
Mereka sangat senang untuk mengikuti perjalanan menuju kepada Tuhan. Begitu pula pada masa-masa selanjutnya tentang pertemuan dengan Tuhan. Tidak banyak diajarkan oleh petugas-petugas selanjutnya. Mereka diturunkan untuk menjalankan amanah masing-masing. Mereka mendapat peran dan tugas untuk mempelajari tentang bumi dan bagaimana hidup di bumi tersebut. Tuhan senang dengan cara merawat bumi. Akhirnya bumi berkembang. Adapun jenis-jenis atau kondisi umat di mana tanpa seorang pendamping, mereka mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah perjumpaan. Ternyata mereka adalah murid-murid anak jalil yang diturunkan pula menunggu pendampingnya. Murid-murid jalil diberi kemampuan khusus. Mereka dapat berinteraksi dengan alam. Sedangkan alam banyak yang telah dikenalkan kepada Tuhan pada zamannya. Membantu murid-murid jalil banyak mendapatkan pengetahuan baru terhadap alam tersebut. Pertemuan yang dijanjikan Tuhan bagi kalian yang merasa rindu kepadanya akan terjadi. Saya ulang lagi, pertemuan yang dijanjikan Tuhan bagi kalian yang merasa rindu kepadanya akan terjadi. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya dan akan menyiapkan petugas-petugasnya untuk turun dan mendampingi umat tersebut. Mendengar kabar ingin bertemu dengan Tuhan saja merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi para Tuhan. Tidak dipungkiri juga, prediksi Tuhan bahwa di antara golongan manusia juga akan ada yang mengingkari pertemuan kepada Tuhan. Tidak dipungkiri juga prediksi Tuhan bahwa di antara golongan manusia juga akan ada yang mengingkari pertemuan kepada Tuhan. Hal itu salah satu yang dipersiapkan oleh Tuhan bila sewaktu-waktu terdapat orang-orang yang mengingkari pertemuan. Salah satu persiapan tersebut adalah diajarkanlah teori-teori pertemuan kepada petugasnya yang sangat banyak. Bahkan di bumi akan ada orang-orang yang menjadi lewatan Tuhan untuk tersampaikannya konsep tentang pertemuan. Salah satu persiapan Tuhan yang tidak disangka-sangka adalah diturunkannya tentang rancangan raga. Kemudian Tuhan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk disampaikannya konsep tentang pertemuan. Raga tidak asing dengan adanya konsep pertemuan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita membahas yang dimaksud oleh Tuhan tentang rancangan raga. Semoga pengalaman teman saya ini bisa membuka pola-pola pikir
yang tidak meyakini adanya pertemuan dengan Tuhan. Kalian bertemu, sama juga kamu merawat bumi dan alam semesta. Kalau kamu sayang kepada alam semesta, ubah dirimu menjadi orang yang meyakini, mengimani tentang pertemuan dengan Tuhan. Kalau kalian sampai detik ini tidak percaya dengan pertemuan dengan Tuhan, berarti kalian termasuk orang-orang yang merusak alam semesta ini. Bongkar pemikiran kalian, bongkar pemahaman-pemahaman yang selama ini kalian dapatkan di dunia. Boleh jadi buku-buku yang kalian baca itu menjauhkan diri kalian dengan Tuhannya. Boleh jadi buku-buku yang kalian baca untuk mengajak kalian menghancurkan dunia ini dan alam semesta. Kehancuran ada di tangan kalian. Kalau kalian masih tetap menyangkal pertemuan dengan Tuhan, semoga kalian segera dapat hidayah, dapat bisa merubah pikiran dan hati kalian serta rasa kalian. Mulailah untuk percaya dan mengimani tentang pertemuan kepada Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu.